Udah baca apa belum baca? Bila ragu seperti itu, maka pastikan hukumnya wajib baca Fatihah lagi. Wajib mengulang Al-Fatihah. Balik lagi baca Fatihah. Wajib. Dari mana dalilnya? Li'annal asla adamu qiraatiha, karena asalnya belum baca Fatihah, namanya mengikuti hukum asal. Kita ragu, udah baca Fatihah kah apa belum? Kita harus mengambil asal, sehingga belum baca, berarti kudu ulang bacaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah. Betul. Law syakka fi asna'il fatihati hal basmala fa'atammaha thumma dzakara annahu basmala a'ada kullaha 'alal awjahi. Andai ragu-ragu oleh seseorang pada tengah-tengah membaca Al-Fatihah, apa terusannya? Hah? Bukan terusan lafadznya. Hal kan? Hal basmalah, apakah telah membaca bismillah oleh dia atau tidak? Fa'atammaha, maka menyempurnakan ia akan Fatihahnya. Summa dzakara, kemudian ia ingat, annahu basmalah, akan bahwasanya dia yaitu telah membaca bismillah. A'ada, maka mengulang ia kullaha, akan keseluruhan Al-Fatihah, 'alal awjahi, atas qaul mu'tamad. Wala athara li syakkin fi tarki harfin fa aktsara minal fatihati aw ayatin fa aktsara minha ba'da tamamiha ayil fatihati, dan tidak memberi bekas apa-apa bagi keragu-raguan pada meninggalkan satu huruf atau lebih dari Al-Fatihah, atau meninggalkan satu ayat atau lebih daripada Al-Fatihah. Ragu-ragunya ba'da tamamiha, sesudah selesainya, sempurnanya Al-Fatihah, ayil Fatihati, yakni Fatihah.
li'anna adh-dhahira hina idzin mudiyuha tammatan, karena bahwa yang zahir hina idzin seketika ini terjadinya ragu-ragu sesudah kelarnya Fatihah, mudiyuha yaitu berlalunya Al-Fatihah tamatan padahal sempurna, wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ay qabla tamam, dan mengulangi dari awal ia padahal wajib jika ragu-ragu ia fihi pada meninggalkan satu huruf atau meninggalkan satu ayat, qablahu ragu-ragunya sebelum kelar Fatihah ay qabla tamam, kama law syakka sebagaimana jikalau ragu ia hal qara'aha aula apakah telah membaca ia akan Fatihah atau belum baca, li'annal asla adamu qiraatiha, karena bahwa hukum asalnya yaitu ketiadaan membaca Al-Fatihah, wa kal Fatihati fi dzalika sairul arkan, dan seperti Al-Fatihah pada yang demikian itu hukum keragu-raguan yang perlu diperinci, sairul arkan yaitu setinggalnya rukun-rukun salat. Falau syakka fi asli sujudi masalan atabihi, maka jikalau ragu-ragu ia pada asal sujud umpamanya, maka ia mendatangkan dengan sujud, au ba'dahu atau ragu-ragunya sesudah sujud, fi nahwi wad'il yadi ragu-ragunya pada seumpama meletakkan tangan, lam yalzamhu syai'un maka tidak wajib akan dia oleh sesuatu, walau qara'aha ghafilan fafatuna inda siratal ladina walam yatayaqqan qira'ataha lazimahu isti'nafuha, andai membaca ia akan Al-Fatihah padahal meleng lupa, lalu ia tersadar ketika baca siratal ladina dan ia tidak yakin akan membacanya Al-Fatihah, maka wajib akan dia oleh mengulangi dari awal Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini melanjutkan pembahasan rukun salat yang keempat, membaca Al-Fatihah. Artinya rukun salat yang keempat kudu membaca Fatihah disertai syarat-syarat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Baca Fatihahnya itu semacam mualat, dia harus benar-benar yakin bahwa dia membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ragu-ragu terkait bacaan Al-Fatihah? Dan inilah kajian kita malam hari ini, membahas tentang hukum keragu-raguan ketika membaca Al-Fatihah. Keragu-raguan ini ada 3 macam. Bisa keragu-raguan pada asalnya, asal baca Fatihah. 2, bisa saja keragu-raguan itu sesudah kelar Al-Fatihah muncul ragu. 3, bisa saja muncul ragunya di tengah-tengah Al-Fatihah. Ada 3.
Saudara sekalian yang mulia, di dalam kaidah fikih kitab Asbah wan Nazair dijelaskan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser dengan adanya keraguan. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan lantaran muncul keraguan-raguan, kecuali bisa digeser dengan keyakinan lagi. Begitu. Sebelum kita bedah far'un ini, kita harus bisa membedakan apa itu yakin, apa itu ragu. Dalam fikih berbeda dengan dalam tauhid. Kalau tauhid yang disebut yakin itu adalah i'tiqadun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun fil waqi' ma'ad dalil walau ijmalian. Dalam tauhid yang namanya yakin itu kemantapan yang teguh, dalam artian tidak ada ragu barang sedikit pun, yang keyakinan itu sesuai dengan bukti nyata. Keyakinan itu nasyi'un an dalilin, munculnya dari dalil. Ini namanya tauhid. Kita sudah bedah kalau ngaji kitab tauhid. Dalam fikih saudara, keyakinan itu adalah husulul dhannil ghalib biwuqu'i syai'i aw adami wuqu'ihi. Yang namanya yakin itu munculnya praduga yang kuat, dugaan kuat dengan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya, namanya disebut yakin. Kita yakin baca Fatihah, udah yakin. Kita yakin belum baca Fatihah, tapi belum baca. Yakin itu lawanan ragu. Syak, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ragu. Ragu itu adalah taraddudul fi'li bainal wuqu' wa adami wala yujadu murajjihun li ahadil amrayni anil akhar. Ragu itu bimbangnya satu perkara dikerjakankah atau belum, tanpa ada yang menguatkan antara satu dan yang lain. Namanya disebut ragu. Enggak ada yang menguatkan. Kalau ada yang menguatkan, namanya yakin. Ada dhannul ghalib. Kita berbicara Fatihah, far'un satu cabang masalah yang isinya banyak sebetulnya.
Di sini diterangkan lau syakka fi asna'il fatihati, kalau ragu di tengah-tengah Fatihah. Kalau ngomong tengah, ada ragu di awal, ada ragu di akhir. Di akhir itu sudah selesai. Saya balik dulu rayannya biar mudah. Ragu di awal. Artinya, bagaimana kalau kita sudah baca surat dalam sholat? Anggap kita baca surat apa? Maghrib wadduha. Pas kita baca wa wajadaka ilam fa'aghna, muncul di hati keraguan-raguan. Apakah saya itu udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Belum baca. Udah baca apa belum? Udah baca apa belum baca? Bila ragu seperti itu, maka pastikan hukumnya wajib baca Fatihah lagi. Wajib mengulang Al-Fatihah. Balik lagi baca Fatihah. Wajib. Dari mana dalilnya? Li'annal aslah adamu qiraatiha, karena asalnya belum baca Fatihah. Namanya mengikuti hukum asal. Kita ragu, udah baca Fatihah kah apa belum? Kita harus mengambil asal, sehingga belum baca, berarti kudu ulang bacaan. Di dalam kaidah fikih itu dijelaskan, lau syakka fi syai'in hal fa'alahu amla fal aslu annahu lam yaf'alhu. Bila mana ada orang ragu tentang sesuatu, apakah sudah dikerjakan apa belum, maka asalnya belum mengerjakan, sehingga kudu mengerjakan. Contoh dalam wudhu, kita mau sholat takbir, saya ini udah wudhu apa belum? Udah wudhu apa belum? Asalnya belum, berarti tidak punya kudu wudhu lagi. Kudu wudhu lagi. Kayaknya udah dah, nggak suka pakai kayaknya, wudhu aja lagi. Perasaan sudah, udah wudhu apa belum, pakai hukum asal. Udah belum, asalnya. Kayaknya ada juga yang nggak mau, langsung aja biar pasti. Dia punya burung, pegang. Ya, itu sih pasti kagak punya wudhu. Batal nggak? Hah? Batal nggak? Ya kagak, wong belum punya wudhu, megang apanya yang batal? Nggak ada.
Begitu. Begitu baca Fatihah, apakah saya ini udah baca Fatihah apa belum? Maka hukumnya belum baca. Pakai hukum asal. Belum baca. Bila orang dalam wudu balik lagi, batal belum? Batal belum? Maka hukumnya masih punya wudu, karena yang yakin wudu udah yakin, yang ragu batalnya. Maka buang ragunya, ambil yang yakin. Itu begitu. Maka Faraun ini dalilnya dari mana? Ulama itu tidak sembarangan. Kalau menyampaikan hukum selalu ada dalil. Dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri hal shalla salasan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana. Kata Nabi, catat aja, nanti ente hafal, jangan lihat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang kamu ragu-ragu dalam sholatnya, apakah telah 3 apa 4, apakah 3 rakaat apa 4 rakaat, ibarat zuhur 3 apa 4, kata Nabi, buang aja yang ragu, ambil aja yang yakin. 3 sama 4, asalnya 3, yang udah pasti 3, yang 4 yang ragu buang, ambil, tambah 1. Nah, ini dalil. Begitulah materi kita. Bagaimana kalau ragu di tengah? Nah, ini Faraun lau syakka fi asna'il fatihati hal basmala fa'atamaha summa dzakara annahu basmala a'ada kullaha 'alal aujah. Andai ada orang sholat ragu, jangan orang, lama pahamnya. Andai kita sholat, waktu baca Fatihah, anggap pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan udah separoh tuh Fatihah, namanya udah di tengah. Maksudnya di tengah tuh nggak mesti tengah percis, belum kelar tuh namanya di tengah. Begitu.
Di tengah ragu tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muncul keraguan. Tadi gua baca bismillah apa belum ya? Baca bismillah apa belum? Baca bismillah apa belum? Begitu. Dia ragu. Mestinya kalau ragu tuh kudu balik baca Fatihah, baca bis. Ini enggak. Artinya ragu terus saja, bis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, padahal artinya ragu. Udah baca bismillah atau belum? Dia terusin aja. Ama dia diteruskan ihdinas siratal mustaqim. Pas mustaqim ingat, iyalah gua udah baca. Gua udah baca, kata dia. Udah baca. Ini bagaimana nih pas udah inget nih, yakin udah baca. Tapi yakin ini munculnya sesudah meneruskan. Pas udah ihdinas siratal mustaqim, ingat tuh yakin udah baca bismillah, maka hukumnya Fatihahnya wajib diulang dari bismillah. Semua. Jadi pas ihdinas siratal mustaqim ingat, gua udah baca tadi. Begitu kata dia di hatinya. Terus saja sampai waladhdallin. Ini bagaimana? Jadi enggak Fatihahnya? Enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Ini nyelip bacaan yang Fatihahnya belum kelar, yaitu iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini seakan-akan bukan bacaan Fatihah, gara-gara dibacanya tidak disertai keyakinan waktu baca itu, yakni yakin belum mualat, belum rapi Fatihahnya. Kalau yakin belum rapi, mundur lagi. Ini kagak, terusin. Pas sudah diterusin ingat belum, tetap asalnya belum jadi, sehingga walaupun udah waladhdallin wajib diulang sampai mana? Dari bismillah, karena asalnya belum. Begitu. Hukumnya begitu. Bagaimana kalau ragunya sesudah rapi? Sesudah rapi, tapi bukan pada Fatihah, pada bacaan Al-Fatihahnya, bukan pada keseluruhan Fatihah. Contoh, pas kita sudah baca surat, kan berarti Fatihahnya udah kelar. Pas kita baca suratnya apa? Wadduha aja lagi. Wa wajadaka aila fa'agna. Muncul di hati. Tadi waktu baca Fatihah, iyyaka na'budu pakai tasdid apa kagak ya? Tuh. Baca Fatihahnya mau yakin baca. Cuman benarnya bacaan yang diragukan, namanya meninggalkan satu huruf. Karena tasdid itu bimakna satu huruf. Bagaimana nih? Apa perlu diulang apa enggak?
Maka jawabannya wala athara li syakkin fi tarki harfin ba'da tamamiha. Tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa bila mana munculnya keraguan itu sesudah kelar Fatihah, tapi ragunya pada baca satu huruf atau tidak baca. Seperti tasdid, iyyaka na'budu tadi bacanya iyyaka apa iyyaka ya, tapi udah baca surat. Ini bagaimana? Enggak berpengaruh keraguan itu, yakni biarkan saja dengan artian dianggap sudah beres baca Fatihah. Kenapa? Karena zahirnya enggak bakalan baca surat kalau Fatihahnya kagak rapi. Namanya ta'arud bainal asli wal zahir. Bila mana ta'arud antara hukum asal dan hukum zahir, maka kudu ditinjau. Bila mana ada dalil penguat daripada dalil hukum zahir, maka hukumi dengan hukum zahir, jangan pakai hukum asal. Artinya ketika kita baca surat wa wajataka ailam fa'aghna, muncul keraguan tadi iyaka apa iyaka ya, yakni pakai tasdid apa kagak bacanya. Munculnya ragu ini udah rapi Fatihah. Ini kalau pakai hukum asal, asalnya belum tasdid, artinya belum benar bacaannya. Kalau pakai hukum asal, kudu balik lagi baca iyaka dari situ. Tapi bertentangan dengan hukum zahir. Enggak mungkin dia baca surat kalau Fatihahnya belum rapi. Maka agama menetapkan ambil hukum zahirnya aja. Enggak mungkin baca surat kalau Fatihahnya belum rapi. Jadi keraguan itu buang saja kalau udah rapi. Contoh sholat sama, saudara udah wiridan, udah baca subhanallah, 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 subhanallah. Tadi sholat tuh, saya sujud sekali apa 2 kali ya? Dah yang kayak begini nih, enggak perlu diulang. Karena kalau diulang bakal menyulitkan. Kalau diulang pakai hukum zahir, zahirnya enggak mungkin wiridan kalau sholatnya belum rapi. Udah pakai data yang ada aja, faktanya udah baca istighfar, udah baca subhanallah, mananya suatu udah rapi. Maka agama pakai hukum zahir. Bila pada bagian ini, sebab apa? Kalau enggak pakai begitu, alamat kita enggak rapi-rapi sholat. Kalau agama nyuruh kita ulang, ya kita ulang lagi. Sholat dohor dari usoli. Ntar muncul lagi waktu baca subhanallah. Tadi 3 apa 4. Kapan kerjanya? Enggak rapi-rapi sholatnya nih. Maka agama udah pakai hukum zahir, karena munculnya keraguan-raguan sesudah kelar. Kalau udah kelar dah begitu. Itu hukum begitu. Kalau udah kelar. Kenapa? Li'anna zahira hina idin mudiyuha tammatan. Alasannya yang zahir, faktanya
ketika muncul ragu itu, udah baca tasydid apa belum, Fatihahnya rapi belum, Fatihah itu kelar dengan sempurna, tandanya udah baca surat. Begitu juga muncul ragu ayat, udah baca wa wajadaka ilam faghna, tadi saya baca bismillah apa belum? Maknanya ragu-ragu bismillahnya bukan di tengah-tengah Fatihah, tapi sudah kelar Fatihah. Tadi baca bismillah apa belum? Tapi kita lagi baca wa wajadaka ailan faghna, pakai hukum asal. Asalnya udah baca Fatihah asalnya. Yang ragu itu unsur di dalamnya, buang kalau udah rapih mah. Kalau muncul keraguan baca bismillah itu belum kelar Fatihahnya, maka wajib diulang. Tapi kalau udah kelar Fatihahnya, enggak perlu diulang, terusin. Ragunya bismillahnya, tapi kembali lagi saya mau nanya nih, kalau ragunya Fatihahnya, tadi udah baca Fatihah apa belum? Kalau ini mau nih, wajib diulang. Apanya? Fatihahnya. Kenapa? Karena yang diragukan rukunnya. Begitu, Fatihahnya bukan unsur dari rukun. Kalau tasydid namanya unsur dari rukun. Kalau ayat namanya unsur dari rukun. Kalau ragunya itu, maka enggak perlu diulang. Kalau ragunya sesudah rapi. Bagaimana kalau ragunya belum rapi? Tadi lagi kudu ulang, baca lagi, karena asalnya belum, asalnya belum. Kalau yang diragukan rukun. Jadi kalau ragu pada asal baca Fatihah, yakni baca Fatihah apa belum, bila mana ragu ini, maka hukumnya ambil belum. Tapi bila muncul ragunya pada ayat daripada Fatihah sebelum rapi, seperti bismillah, seperti tasydid, belum rapi, maka wajib diulang, karena sama dengan bila ragunya udah rapi tapi bukan Fatihahnya, unsurnya, seperti ayatnya udah 7 apa belum, apa tasydidnya, apa hurufnya. Kalau ragunya udah rapi Fatihahnya, maka tidak madorot adanya keraguan itu. Maknanya Fatihahnya jadi. Tapi kalau belum rapi Fatihahnya, muncul ragu, wajib diulang dari awal. Kalau bismillah macam itu begitu, wajib. Kenapa? Kalau dari awal wajib mengulang, li'annal asla adamu qiraatiha. Jadi kalau ragu-ragu orang apakah udah baca Fatihah apa belum, wajib baca Fatihah karena asalnya belum baca. Begitu juga kata yai kita, cara mengurai ini pada semua rukun daripada rukun salat. Aturannya begitu, kecuali yang pertamanya aja takbir, macam takbiratul ihram. Ini ragu,
dalam sholat. Apa saya tadi udah ruku apa belum? Ruku apa belum? Kalau begitu tuh asalnya belum, balik lagi. Tapi kalau ragunya, tadi rukunya membungkuknya udah pas apa belum? Kalau udah kelar, enggak perlu mengulang, pastikan udah rapi. Begitu. Makanya di sini dicontohkan kalau sujud, falau syakka fi asli sujudi, kalau ragu-ragu seseorang pada asal sujud, yakni ragu-ragu apakah udah sujud apa belum, pastikan kudu sujud karena asalnya belum. Tapi kalau ragu-ragu udah sujud, ragu-ragunya tadi sujud kaki saya dilipat apa kagak, begitu. Tadi kaki saya apakah begini apa begini gitu. Tapi udah rapi sujudnya, pastikan enggak perlu mengulang karena asalnya berlalu udah rapi. Ini paham nggak ini? Baik. Satu lagi, ini baca Fatihah ini jangan ngelamun. Aturan baca Fatihah ini rukun keempat, kudu baca Fatihah dengan benar-benar baca, yakin baca dan tidak Bagaimana kalau ngelamun? Ini contoh. Ada orang baca Fatihah, ya mulutnya sih qomat kami tuh baca aja, baca pas sirotol baru mulai ingat sirotol, pas sirotol ingat bahwa posisi ini lagi baca Fatihah. Tapi bismillah sampai ihdinas sirotol mustaqim bacanya sambil banyak tuh orang sholat tuh, karena terbawa ama hanyutnya suara imam, mulutmu baca aja. Tepas sirotol baru perhatiin bacaan. Bagaimana nih? Maka kata yai kita, walau qura'aha, andai ada orang membaca Fatihah ghafilan, lupa tuh ngelamun, fafatuna, lalu sadar, habis ngelamun tuh sadar bahwa dia sedang membaca rukun sholat, yaitu baca Fatihah. Sadarnya ketika bacaan sirotol ladina an'amta alaihim, begitu, atau ihdinas sirotol mustaqim, enggak yakin apakah bismillah tadi udah baca apa langsung sirotol. Dia ragu, tadi udah bismillah apa langsung sirotol. Namanya mulut main baca-baca aja, namanya disebut alam bawah sadar. Begitu, alam bawah sadar. Apa sih alam bawah sadar? Kayak supir angkot sambil nyupir ngitung duit, C11 Pondok Kacang Ciledug, bener nggak? Oh gitu. Nanti sambil ngitung duit, ini ngitung duit, nyupirnya ini alam bawah sadar. Dia sambil ngitung aja, nggak bisa pikiran orang tuh satu. Kalau ngitung duit berarti pikirannya lagi ngitung duit. Begitu, namanya alam bawah sadar. Kayak orang sambil nyopir ngangkat handphone, konsennya pikirannya sama orang nelpon, tidak konsen nyetir. Makanya kecelakaan seringkali karena begitu, karena nyopirnya alam bawah sadar. Bagaimana kalau baca Fatihahnya alam bawah sadar, baru sadar di ihdinas sirotol mustaqim, enggak yakin apakah dari bismillah sampai iyyaka na'budu dibaca apa belum, begitu gitu, karena enggak sadar.
lazimahu istighnafuha, wajib hukumnya mengulang dari awal karena belum rapi Fatihahnya. Pas sirotol ingat sirotol, kok kata dia, kok gue udah sirotol aja ya, kata dia di hatinya, kok gue udah sirotol aja, tadi bismillah apa belum ya gitu. Tapi kayaknya kan kalau udah sirotol udah berarti ya, kata kita di hatinya terus saja. Ini kagak, wajib diulang dari awal menggunakan hukum asal. Begitu, karena baca Fatihah ini kudu yakin dan bukan alam bawah sadar yang baca. Begitu, kudu benar-benar baca Fatihah ini, enggak boleh sambil ngelamun kupingnya dengerin apa yang dia baca. Begitu. Orang pikiran lagi kalut, mungkin dagang lagi menurun, payah banget. Itu sholat aja udah acak-acakan tadi. 3 apa 4 ya tuh, ada aja muncul macam-macam. Begitu, ke bawah dalam sholat, enggak sadar. Makanya pentingnya sholat berjam. Kalau berjamam kayak begitu-begitu, udah diterima aja. Kenapa? Borongan, jeruk busuk aja kalau kumpul sama yang bagus, harganya ngikut yang borongan. Berjamaah kayak begitu. Wa yajibu tartibu, habis dia bacaannya segitu. Dan nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallah.